Oke, saudara-saudara sekalian, sekarang tampilan kedua yang bertindak sebagai guru adalah Bu Ella, yang berperan sebagai observer adalah Bu Eni. Oke, monggo Bu Ella, kesempatan saya berikan kepada jenengan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang Selamat pagi Bu. hari ini. Sebelumnya bagaimana kalau tampilan wajahnya? Ayo, gambar rekamannya tuh dibuka ya, gambar videonya supaya guru tahu wajah kalian. Ya, Mbak Putih sudah. Ayo teman-teman yang lain. Ya. Ya. Jadi kan kelihatan gantengnya, cantiknya ya. Bagaimana? Apakah hari ini kalian sudah membantu orang tua? Udah Bu. Bantu apa tadi? Bantunya apa Bu? Kalau Mas Yoga bantu apa tadi? Ngepel Bu, ngepel teras karena habis hujan Bu. Ya, pinter. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu ya. Yang memimpin doanya Mas Katoyo. Coba dipimpin doanya Mas. Siap Bu. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Ya, sudah selesai doanya. Sebelum pelajaran, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sudah bisa atau belum? Udah Bu. Semuanya nyanyi Indonesia Raya. Yo, bernyanyi bersama. 1, 2, 3. Indonesia di sana jadi pandu Indonesia ada
Indonesia Raya. Pinter. Sudah semangat belum hari ini? Sudah, Bu. Sudah ya, pinter. Hari ini kira-kira kita akan belajar apa ya? Kita akan mengenai lingkungan sehat dan tidak sehat. Sebentar. Kan dia nggak boleh turun. Nah, itu atau belum anak-anak? Ada, Bu. Udah kelihatan. Sudah kelihatan semua? Sudah. Sudah ya. Pintar. Hari ini kita belajar tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah. Pelajaran 1. Sebentar, guru salah. Yang ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, dengan mengamati teks percakapan yang dikirim guru melalui Google Meet tentang lomba kebersihan, siswa bersama guru mampu menemukan arti kata-kata berkaitan dengan lingkungan sehat dan tidak sehat secara benar. Kedua, dengan melihat gambar yang dikirim melalui Google Meet tentang lingkungan sehat dan tidak sehat, siswa dapat menuliskan hasil pengamatannya secara terperinci. Yang ketiga, dengan melihat tayangan video yang dikirim pada Google Meet tentang bangun datar beserta cirinya, siswa mampu memperoleh ciri bangun datar secara benar. Yang keempat, dengan mengamati gambar bangun datar yang ditayangkan guru melalui Google Meet, siswa dapat mengkategorikan bangun datar beserta cirinya secara tepat. Yang kelima, dengan melihat video yang ditayangkan pada Google Meet, siswa dapat memadukan gerakan tari dalam keseharian. Yang keenam, dalam keseharian dengan benar. Yang keenam, dengan contoh yang dibagikan guru pada Google Meet, siswa mampu mengkreasikan gerak tari dalam keseharian secara benar. Nah, sekarang mari kita amati. Dayu dan teman-teman sedang bermusyawarah. Mereka membahas persiapan lomba kebersihan antar kelas. Coba sekarang tulisan ya. Dian, Reni, dan seterusnya sesuai aksen ya. Mari dibaca satu-satu. Ya, Bu. Ya, coba Mbak Dian dulu. Ya.
Lomba kebersihan antar kelas tinggal 2 hari lagi. Apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Menurutku, kita harus segera bersiap diri. Lalu selanjutnya, Setuju. Kita harus segera gotong royong. Kemudian, apa yang harus kita persiapkan? Kita harus menyiapkan kemoceng, serbet, kain pel, dan vas bunga. Mari segera kita siapkan alat-alat tersebut. Sudah, Bu? ya pinter semua, bacanya sudah lancar ya. Kalau di rumah belajar bacanya ya. Sudah pinter membaca ya. Tadi berdasarkan yang teman-teman kalian sudah bacakan tentang diskusi mengenai lomba kebersihan antar kelas yang tinggal beberapa hari lagi. Ada beberapa hal atau beberapa alat yang harus kita persiapkan. Seperti ada kemoceng, serbet, kain pel, dan vas bunga. Lalu, setelah tadi kita mengamati, sekarang kita membaca bersama teks yang berjudul Kelasku Bersih, Aku Bangga. Mari kita baca bersama-sama. Kelasku bersih, aku bangga. Sekolah akan mengadakan lomba kebersihan antar kelas. Dayu dan teman-teman bertekad untuk menang dalam lomba tersebut. Mereka mulai berbenah. Semua siswa ikut ambil bagian. Dayu dan teman-teman sepakat untuk mengadakan gotong royong. Dayu dan teman-teman mulai gotong royong. Bagiannya yang dibersihkan adalah ruang kelas. Semua siswa berbagian. Ada yang menyantai, membersihkan jendela, menyiapkan tulis, dan menata ruang kelas. Semua ikhlas mengerjakan tugas masing-masing. Kelas Dayu menjadi bersih dan rapi. Lantai, jendela, dan dinding tidak ada yang berdebu. Semua perabot dan kelas pun tertata dengan baik. Ada juga hiasan dinding terpajang di dinding. Dayu dan teman-teman bangga punya ruang kelas yang bersih. Kelas yang bersih membuat siswa sehat. Ya, pinter. Tadi kalian sudah membaca teks yang berjudul Kelasku Bersih, Aku Bangga. Sekolah Dayu akan mengadakan lomba kebersihan antar kelas. Dayu dan teman-teman bertekad untuk mengadakan lomba kebersihan antar kelas. Dayu dan teman-teman bertekad untuk menang dalam lomba tersebut. Mereka mulai berbenah. Semua siswa ikut ambil bagian. Dayu dan teman-teman sepakat untuk mengadakan gotong royong. Dayu dan teman-teman mulai bergotong royong. Bagian pertama yang dibersihkan adalah ruang kelas. Semua siswa berbagi tugas. Ada yang menyapu lantai, membersihkan kaca jendela, membersihkan papan tulis, dan menata ruang kelas. Semua siswa ikhlas mengerjakan tugas masing-masing.
Kelas Dayu menjadi bersih dan rapi. Lantai, jendela, dan dinding tidak ada yang berdebu. Semua perabotan kelas pun tertata dengan baik. Ada juga hiasan dinding terpajang di dinding. Dayu dan teman-teman bangga punya ruang kelas yang bersih. Kelas yang bersih membuat siswa sehat. Kira-kira kelas kita bersih atau tidak? Dulu waktu kita sekolah, karena sekarang kan kita sekolahnya dari rumah. Dulu saat sebelum pandemi, kira-kira kelas kita bersih atau tidak, anak-anak? Itu. Bersih ya. Karena kalau kelasnya bersih, kita nyaman untuk belajar. Ya apa tidak? Iya, Bu. Kira-kira kalau kelasnya kotor bagaimana? Nggak nyaman, Bu. Dapat menimbulkan apa? Penyakit. Iya, pinter. Lalu, apa isi teks yang kamu baca? Tadi sudah tahu isi teks yang dibaca? Tentang apa tadi ya isi teksnya? Tentang membersihkan kelas, Bu. Iya, tentang kebersihan kelas atau membersihkan kelas. Nah, sekarang Bu Guru akan menampilkan sebuah video ya. Kalian simak videonya ya, perhatikan. Sebentar ya, masih muter-muter. Kedengaran semua? Adik, sudah siap belajar hari ini? Kedengaran, Bu. Dengar, Bu. Simak ya. Belajar tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Apa yang akan kita pelajari dari lingkungan sehat, lingkungan dan cara menjaga lingkungan sehat? Tahukah adik-adik apa itu lingkungan sehat? Lingkungan sehat adalah lingkungan yang terhindar dari hal-hal yang menyebabkan gangguan kesehatan seperti limbah cair, limbah padat, juga terhindar dari binatang pembawa penyakit, zat kimia, dan polusi udara yang berlebihan. Lalu, bagaimanakah ciri-ciri lingkungan sehat? Ciri-ciri yang pertama adalah udara bersih, segar, dan sejuk, dan tidak berbau. Yang kedua, harus terdapat tempat sampah dan keadaannya harus bersih. Karena dengan adanya tempat sampah, sampah tidak berserakan dengan demikian, tidak menimbulkan bau yang tidak sedap. Yang ketiga, terdapat saluran air yang bersih dan lancar, sehingga sampah tersumbat. Yang keempat, terdapat berbagai tumbuhan hijau terpelihara dan tertata rapi. Dengan adanya tumbuhan bersih selain itu, lingkungan mulai terasa nyaman untuk ditempati. Yuk adik-adik, mari kita mengamati sama contoh dari lingkungan sehat. Sekarang kita masuk pada lingkungan yang tidak sehat. Nah, adik-adik, itulah lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Bagaimana cara kita untuk menjaga lingkungan agar tetap sehat? Yang pertama adalah
semak. Yang ketiga, menanam pohon. Kegiatan ini kan terjadinya abrasi yang menyebabkan rumah masyarakat menjadi longsor dan hanyut ke sungai. Yang keempat, melarang perburuan liar karena perburuan liar merupakan suatu kegiatan pengambilan hewan dan tanaman liar secara ilegal. Perburuan liar ini merupakan suatu tidak pelanggaran terhadap peraturan dan hukum perburuan. Nah, sekarang adik-adik sudah tahu kan cara menjaga lingkungan agar tetap sehat? Ayo kita. Nah, sekarang kalian tadi sudah melihat videonya? Halo anak-anak? Ya, Bu. Ya, sudah di video tadi kita melihat ada lingkungan apa saja? Ada lingkungan yang bersih dan lingkungan yang tidak bersih. Yang pinter. Sudah tahu ciri-cirinya? Belum, Bu. Belum. Belum tahu Lingkungan bersih ciri-cirinya lingkungan Ya, bersih. Bu. Mas Yoga tahu? Ada sampahnya mungkin. Tahu, lingkungan bersih tidak ada sampahnya, Bu. Pinter Mas Yoga. Kalau lingkungan yang tidak bersih seperti apa Mas Kartoyo? Yang tidak bersih ya, Bu. Yang ada sampahnya berantakan di mana-mana. Tidak terawat. Pinter. Sekarang kita melihat kelas Dayu, kelas yang bersih. Mbak Sarwenda, bagaimana ciri-ciri kelas yang bersih yang kita lihat ini? Kelasnya kelihatan bagus, nggak ada sampah, kelihatan bersih dan sehat. Gitu ya, Bu? Iya, pinter. Iya, pinter. Ciri-ciri kelas yang bersih, yang pertama tidak ada sampah yang berserakan. Yang kedua, papan tulis bersih, tidak ada coret-coret tebal atau kapur. Meja tertata dengan rapi, jendela juga bersih. Itu ciri-cirinya kelas yang bersih ya. Sudah Orang mlebu ning nggon suaranya. Putus ya sinyalnya. sinyal putus. Bu Guru sinyalnya. Bu Guru nggak ada suaranya, Bu. Ya terpental. Sinyal. Ya Bu Guru sinyalnya putus kayaknya. Kita tungguin aja Bu Gurunya. Iya, tungguin aja, Pak. Ya, tunggu aja. Dia bentar lagi masuk, Bu Guru. Bu Ella muncullah. Masih menghilang.
Terpental kayaknya, Pak. Iya. Tapi ini record kan masih jalan terus ini. Sebentar, kita tunggu sebentar. Kalau enggak gabung-gabung kita lanjut berikutnya saja. Oke, ini kita tunggu kok tidak gabung-gabung ini. Sepakat? Berikutnya saja. Iya, Pak. Oke, saya stop aja dulu. Nanti kalau dia gabung, biar melanjutkan nanti rekaman yang berikutnya biar saya rekam lagi gitu aja. Iya, Pak. Dulu.